Mbak. Dengan Mbak siapa ini? Saya perkenalkan nama saya Sasa. Perkenalkan saya Bidendara. Bisa saya bantu Mbak atau Mbak ada keluhan? Ya, belakangan ini saya itu merasa stres ya karena banyaknya masalah cara di sekolah termasuk ya materi-materi yang tentang ini terus ya bikin saya stres aja gitu. Terus saya dapat ini dari teman saya yang katanya bisa membuka stres gitu, bisa tenangin pikiran. Kalau boleh tahu ini apa sih? Saya coba lihat dulu ya Mbak. Berarti Mbak ini masih duduk di bangku sekolah ya? Iya. Kelas berapa Mbak? Kelas 11. Ini katanya dari siapa Mbak? Dari teman sekolah. Ini kalau saya lihat sekilas ya, ini maksudnya saya dengan narkoba Mbak. Ini bahaya aslinya Mbak. Kok bisa sekolah di dekat ini Mbak? Ini baru pertama kali Mbak dapat? Iya, saya kurang tahu sih. Kalau boleh tahu apa sih itu narkoba? Oke Mbak. Mbak masih sekolah dan masih awam sekali sama hal ini ya. Saya jelaskan dulu apa itu narkoba. Narkoba sendiri merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat aktif. Narkotika sendiri adalah bahan atau zat yang dapat mengenali kondisi kejiwaan psikologis seseorang atau secara psikis seseorang ya Mbak, serta dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik maupun psikologinya. Dan narkotika sendiri adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Ini contohnya Mbak seperti ganja, satu, ekstasi, risona, alprazolam, terus Freelance sama tembakau berjelas serta masuk. Ini jamur-jamur yang menimbulkan efek selain itu Mbak, udah nggak asingan sama itu yang sumber. Yang kedua mengenai zat psikotropika ya Mbak. Psikotropika sendiri adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berhasilnya psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental atau perilaku. Berarti zat psikotropika ini Mbak atau psikotropika ini mempengaruhi sikap atau perilaku seseorang. Selanjutnya yakni zat aktif. Zat aktif merupakan bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika. Ini contohnya seperti minuman alkohol, minuman keras yang mengandung etanol etil. Lalu ada inhalasi atau gas yang duduk dan solvent atau zat pelarut yang berumah. Lupa senyawa organik ini biasanya juga bisa ditemukan pada minum teh. Dan itu ada baunya. Nah, kalau itu diminum secara berlebih hari itu bisa juga menyebabkan ketergantungan. Karena itu termasuk dalam zat aktif. Selanjutnya adalah tembakau. Yang paling sering kita jumpai ini adalah tembakau rokok. Nah, rokok itu baik secara yang apa? Rokok yang lama atau yang baru sekarang itu ada kandungan zat aktifnya. Jadi cukup berbahaya. Kalau boleh saya tahu narkoba itu ada efek sampingnya. Oh, tentu ada efek sampingnya ya. Bahayanya apa aja sih? Nah, bahayanya ini yang pertama pada perubahan fisiknya, badannya pasti kurus. Udah pasti badannya kurus. Kalau nggak lihat-lihat di TV maupun dimanapun itu, orang yang pakai narkoba pasti badannya kurus. Setelah itu matanya merah dan cukup. Setelah itu banyak bekas sayatan pada lengan atau kaki atau daerah tubuh lainnya. Terus ditemukan alat bantu penggunaan narkoba. Biasanya ditemukan semacam jarum suntik serta sulitannya. Nah, untuk mengetahui seseorang itu kenal atau menggunakan narkoba, ini bisa diketahui atau bisa kita lihat melalui perilakunya seperti jalannya sempoyongan, bicaranya kalau atau nggak jelas, terus apatis, nggak aktif, diajak kamu kok diem aja, diajak gerak, diajak apa kok nggak aktif loh kayak aplikasi, terus mengantuk, sering mengantuk, terus kebersihan dan kesehatannya tidak terawat, serta emosional atau agresif, secara emosinya dia nggak mengatur atau secara emosinya dia nggak terkontrol, terus sering mengurung diri di kamar mandi dan menghindari bertemu keluarga maupun orang lain, terus takut kena sinar matahari ataupun air. Nah, dari ini ya karena dia sering ngantuk, tidak terawat, takut kena air, jadi jarang mandi, jadi bocor. Nah, jadinya dia sering apa ya? Ini nanti badannya kurus. Ya karena ini semua. Dan kalau udah memakai narkoba, pastinya dia banyak berhalusinasi serta paranoid atau sering banget ini paranoia. Kalau kita tahu gimana sih cara mengatasi? Oke, cara pencegahannya ya. Yang pertama itu belajar untuk mengatakan tidak. Seperti ini tadi yang dari buku sudah. Bahkan masih ragu ini apakah aman buat saya atau tidak. Kita konsultasikan ke ahli dulu. Ternyata kalau nggak aman, tidak. Terus kalau bisa langsung diputus pertemanannya sama orang tersebut. Karena kita nggak tahu kedepannya apakah itu akan mempengaruhi kita atau tidak. Tapi kita katakan saja kita putus hubungan dengan yang bersangkutan. Terus yang kedua tidak bisa selalu dijaga bebas dari gol dan sebagainya. Tidak, kalau memang mau pakai udah stop. Seperti tadi kita putus saja, nggak apa-apa nggak berteman teman yang sebagainya kan. Terus bergaul dengan teman yang baik dan jadi teman yang berperilaku buruk. Tetap berpikir bahwa narkoba mengakibatkan penderitaan kita, baik secara fisik kita maupun psikologis kita. Gitu. Kalau misalnya sudah terlanjur menggunakan itu gimana caranya? Cara penanganannya ya.
Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan. Biasanya ini di fasilitas kesehatan nggak ada melalui pemeriksaan urin, lalu di detoksifikasi, bisa destabilisasi, bisa ada pengelolaan aktivitas, kita pantau aktivitasnya, apakah sudah stabil atau apa. Wah, orang ini kayaknya ini karena kan udah disebutkan tadi ada tanda gejala. Terus di rehabilitasi medis, kita lakukan rehab. Apabila memang sudah terbukti menggunakan narkoba, kita lakukan rehabilitasi medis. Itu menggunakan bantuan alat medis ya, bisa obat atau di rumah sakit jiwa. Terus rehabilitasi sosial dan peningkatan kemampuannya. Nah, ini ada contohnya kondisi akibat penggunaan narkotika. Nah, ini bisa dilihat kondisi akibat penggunaan narkotika ya, Mbak. Nah, kalau akibat itu kemudian tinggi sekali, gangguan jiwa, gampang terkena penyakit seperti yang bisa diperkosis, hepatitis, serta HIV. Untuk membaik kembali. Kan ini kecanduan ya. Kalau sekali dia pakai terus hari besok ada apa? Nggak pakai itu tetap kecanduan. Dan dia akhirnya misalnya kembali karena dia pakai. Dan nanti hasilnya apa? Dia jadi ya itu kalau muncul yang untuk tetap membeli dan memakai apa? Terima kasih ya Bu. Oh, ini nggak sengaja. Kalau aku langsung pada potong ini. Nah, kan mana kan karena dulu ini enak ngomong itu sebetulnya belum dan terus mbak di sini saya pokoknya kalau itu ngomong oke kita ngomong sekarang dari penjelasan yang sudah saya sampaikan ada yang ingin ditanyakan atau masih dibingungkan. Saya rasa sih cukup ya, mungkin itu sudah sangat membantu saya, sudah membuat saya lebih terang. Ini nanti buat disimpan kok baca, oke. Obat ini saya simpan, nantinya akan saya berikan kopi lagi ke buat saja. Nanti tenang saja, nggak akan saya kasih tahu penggunaannya. Mungkin buat saya pernah makan. Nah, mumpung Mbak ada di sini, saya jelaskan juga mengenai tentang infeksi menular seksual ya, atau kita sebut dengan UMR. Nah, kenapa sih orang yang pakai narkoba tapi disebutkan ya gampang terkena penyakit HIV? Karena itu tadi ya, dia kan sebenarnya apa ya, jiwanya psikisnya terganggu ya, kecanduan, berhalusinasi dan lain sebagainya. Akhirnya terjebak ke pergaulan bebas, yang dimana dari pergaulan bebas masuk ke seks bebas. Dan sendiri dia udah tahu apa itu seks bebas. Saya sih pernah dengar, tapi saya kurang paham mungkin bisa. Jadi seks bebas itu mbak, segera dilakukan sebelum diucapkan pernikahan atau misalnya ini yang dilakukan sebelum adanya pernikahan atau bisa juga disebut dengan hubungan badan yang dilakukan dengan berbeda dari pasangan. Nah, kenapa hal demikian dilakukan? Karena baru menyebabkan infeksi menular seksual ini sangat bahaya ya. Nah, infeksi menular seksual sendiri merupakan proses penyakit akibat kontak fisik yang erat antara laki-laki dan perempuan yang penularannya melalui kontak seksual atau dengan cara hubungan badan. Infeksi ini sebenarnya dikenal sebagai penyakit menular seksual. Berikutnya penularan satu organisme antara pasangan seksual melalui jalur kontak seksual, baik oral, anal atau pervaginal. Nah, apa aja tanda dan gejala yang lainnya? Yang pertama, cairan tidak normal, yaitu cairan dari vaginal. Bisa gatal-gatal di area vaginal, warnanya kekuningan, kehijauan, berbau atau berlumur. Yang kedua, sakit pada saat buang air kecil, yaitu yang pada wanita biasanya tidak menyebabkan sakit atau kuning urination. Atau ini di sistem perkawinannya ya. Terus yang ketiga perubahan warna kulit, yaitu terutama di bagian telapak tangan atau kaki, kemudian bisa menyebar ke seluruh bagian tubuh. Terus selanjutnya kalau jalan seperti jenggot ayam yang tumbuh di sekitar alat kelamin pada wanita. Jadi ada kekhawatiran banyak yang di sekitar kelamin wanita atau tepatnya di klitoris itu perlu diperiksakan sesegera mungkin. Selanjutnya sakit pada bagian bawah perut, yakni rasa sakit yang muncul dan hilang yang tidak berkaitan dengan menstruasi bisa menjadi tanda infeksi saluran reproduksi. Infeksi yang berbeda ke bagian dalam sistem reproduksi, termasuk ke tuberkulosi dan hepatitis. Jadi itu sakitnya nggak saat menstruasi, seperti kalau buat nggak menstruasi dong, itu sakitnya lebih orang menstruasi. Terus selanjutnya cara mencegahnya ya Pak. Cara mencegah PMS sebagai infeksi menular seksual adalah kalau untuk pasangan suami istri sebaiknya menggunakan kondom, tapi apabila belum menikah lebih baiknya ditunggu dulu, jangan melakukan hubungan suami istri sebelum menikah. Terus yang kedua hindari berhubungan dengan pasangan. Terus dengan melakukan sunat pada pria itu juga bisa mencegah PMS, terus menghindari seks bebas tadi. Selanjutnya menghindari hubungan seksual dengan orang yang infeksi. Ini masih ada juga ya, soalnya kan ada pasangan yang tidak mau jujur dengan pasangannya. Jadi dia kita antisipasi dengan kita sendiri. Bagaimana membatasi konsumsi minuman alkohol dan melakukan vaksinasi. Oke, selanjutnya Mbak. Kalau apa
kok ada tanda-tanda seperti tadi ya, ada keluarnya terus waktu nggak mes tapi berarti sakit banget di bagian bawah. Nah, cara pemeriksaannya gimana sih? Yang pertama, Mbak datang dibaring ke fasilitas terdekat, nanti pasti diarahkan ke meja developmentnya, terus memasang lampu sorot. Nah, terus nanti dicek di alat kelamin Mbak atau di genital yang mana. Setelah itu dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan nanti ditentukan yang sulit. Apabila emang ada tanda-tanda terkena atau terinfeksi penyakit menular ini, nanti akan diberikan antibiotik. Terus dilakukan antibiotik dan pemberian ARV atau antiretroviral. Nah, biasanya ARV ini diberikan kepada penderita HIV/AIDS agar menghambat perkembangan virus serta mencegah terjadinya kelemahan sistem imunitas oleh virus HIV. Terus tadi kan tanya ya, bahaya nggak sih Mbak kalau terkena IMS? Pastinya bahaya banget, apalagi buat perempuan. Karena apa? IMS membuat sakit-sakitan. Membuat IMS membuat mandul, bisa mempengaruhi kesuburan wanita maupun pria. IMS bisa menyebabkan kesuburan. Nah, ini yang tadi membuat mandul, dan yang ketiga bisa hamil tapi sakit kesuburan. Sehingga IMS bisa merusak penglihatan, otak serta organ. Jadi IMS bisa ditularkan kepada bayi. Nah, ini sangat bayi kasihan, anak bayi baru lahir udah terkena IMS, dan nanti pasti akan merupakan. Tapi ini mau bilang itu ya. Dari yang saya sampaikan tadi, masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan? Yang menurut saya ya cukup dengan silakan dengan juga informasikan apalagi kepada saya yang anak saya yang sampai terima kasih. Jadi sebenarnya tadi Mbak dijaga keseluruhannya, jangan sampai terlalu kebetulan, soalnya dijaga waktunya. Kalau ada apa-apa konsultasikan sama orang yang mungkin ahli di bidangnya. Seperti itu. Nanti misal kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung, silakan nanti kontak saya aja melalui WA saya ya Mbak. Terima kasih ya.